Oke, siap Kumpulan. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kumpulan terkait bisnis. Jadi orang-orang yang bertanya ini akan mendapatkan satu buku saya dan saya akan kirimkan langsung ke alamat kalian. Jadi nggak usah khawatir, ongkosnya gratis. Nah, semoga pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab seperti apa ngantri. Karena nanti akan saya jawab persatu, di sini aja 15 pertanyaan, nanti pertanyaan berikutnya di konten saya selanjutnya. Jadi ini ada 15 pertanyaan yang saya pilih dan itu akan berlanjut terus pertanyaan-pertanyaan yang saya akan jawab. Jadi yang pertama adalah pertanyaan dari Riyatan. Bagaimana siko untuk meyakinkan diri kita sendiri untuk memulai lagi sebuah usaha yang dimana kita pernah gagal dalam menjalankan usaha itu? Terima kasih. Jadi kalau kita pernah gagal, kita harus pelajarin dulu. Seperti halnya tadi, apakah bisnis ini cocok dengan kita? Apakah bisnis ini memang kita cintai, kita suka? Nah, tapi kalau memang itu memang, saya suka bisnis ini, kita mencintai bisnis ini, berarti kalau gagal kita coba lagi. Nah, pasti ada pada waktu kegagalan itu kita pelajarin kenapa kita bisa gagal. Contoh misalnya ada kekeliruan dalam keuangan, uang perusahaan dicampur dengan uang pribadi. Nah, tapi kalau andaikan gagalnya memang karena kalian itu tidak mencintai pekerjaan itu, ya nggak masalah. Kalian bisa memulai usaha lagi baru di bidang yang lain yang kalian suka dengan belajar kesalahan-kesalahan dari bisnis yang sebelumnya. Jadi kegagalan di bisnis sebelumnya itu menjadi modal kita untuk belajar untuk bisnis yang baru. Tapi kalau memang gagalnya memang karena kesalahan pribadi dan masih mencintai, lanjutkan, buka lagi. Dengan pelajarin kegagalan tadi, jangan sampai terulang lagi di usaha yang selanjutnya atau usaha yang baru kalian rintis lagi. Nah, itu yang saya ingin jawab. Oke, lanjut lagi dari Andi.Aditya. Cak Bas, banyak yang kasih input ke saya bahwa di dunia bisnis networking itu sangat penting. Tolong kasih tipnya dan triknya bagaimana cara bisa masuk, mengenali, menjalin pertemuan, akhirnya dipercaya dapat peluang-peluang di lingkungan high network berdasarkan pengalaman Cak Bas. Jadi kalau saya, pertama kali yang saya pelajarin memang bahwa kalian tidak boleh sombong. Harus rendah hati dan harus gimana ya, maksudnya kalau saya ngomong tuh ke bahasa saya itu sok kenal sok dekat. Jadi kalau saya ketemu orang, saya selalu menyapa terlebih dahulu, saya salaman, saya kasih kartu nama. Karena apa? Karena dengan kita senyum, perkenalan dulu, orang itu akan respect dengan kita. Saya pernah mendapatkan satu kata-kata yang paling bagus dari ketum saya, Ketum Ramadhatau, seperti ini. Orang lain tidak akan pernah tahu kita, even kalau itu pun siapa. Tapi kalau kita dengan hati yang baik, kita mau datang ke mereka dengan senyum, orang itu pasti akan respect dengan kita dan membalas kita dengan senyum juga. Itu yang pertama. Jadi kita harus sok kenal sok dekat. Nah, yang kedua tipnya apa? Kalau udah kenal, yaitu tadi kata-kata menyentuh. Nah, menyentuh dalam hal apa? Contoh, kalau dia ulang tahun, kamu kirimin kue tar, kamu telepon, terus kamu ucapin selamat. Nah, kalau lagi mereka muslim beragama muslim, setiap kali Idul Fitri kalian ucapin selamat hari raya Idul Fitri. Kalau bagi yang Nasrani, kalian ucapkan selamat hari Natal. Itu yang kedua. Jadi kita menyentuh. Yang ketiga, ya kita coba sering ajak nongkrong, ngopi-ngopi, sharing, bisnis, sharing apapun itu. Nah, itu yang cara-cara tips-tips yang saya lakukan untuk memperkuat network kita. Dan yang terakhir ya ikut organisasi-organisasi yang berkaitan dengan bisnis kalian. Misalnya contoh kalau di IPMI itu sebagai kumpulan pengusaha. Kalau muminnya suka mobil bisa masuk ke klub-klub mobil, klub sepeda. Itu akan menambah networking kalian sehingga memperkuat jaringan pertemanan kalian. Nah, itu yang bisa saya jawab. Oke, lanjut lagi dari Syifa Mujahidin. Gimana cara Kobas untuk bisa masuk ke sebuah market tertentu, misalnya ke government? Nah, jadi kalau saya masuk ke tertentu itu saya akan pelajarin dulu. Nah, kalau masuk ke government sebelumnya karena memang dari teman-teman, bukan dari saya. Itu memang rezeki saya. Tapi kalau saya biasa mau masuk ke B2B, saya akan pelajarin dulu
itu pemain yang besarnya siapa, ya kan? Dari situ akan pelajarin barang yang sering dibutuhkan apa, ya kan? Terus habis itu baru saya akan cari orang-orang ataupun merekrut orang-orang yang memang biasa masuk di bisnis tersebut. Itu biasa yang saya lakukan, mempelajari market dulu. Supaya apa? Supaya pada waktu saya masuk, saya tidak bingung. Sehingga saya bisa bersaing. Nah, kuatkan tim kalian, pelajarin market, kuatkan vendor-vendor kalian. Kalian cari barang yang bagus, murah, dan asli. Itu jawaban saya. Oke, lanjut lagi dari Sri Parastuti. Selamat malam Kobas. Saya baru saja merintis UMKM minimarket awal Maret 2020. Terkena dampak pandemi corona ini, jadi lumayan sepi. Ini penjualan perharinya. Mohon advice gimana promo yang menarik seperti minimal bisa menggait pelanggan. Kebetulan lokasi minimarket di saya di pinggir jalan. Ya udah pasti kalau minimarket kalian itu bikin plang yang besar, ya kan? Bikin plang yang besar atau bisa bikin informasi promo beli beras harga ini coret. Itu seperti kalian, kalau menurut saya tinggal kalian meniru aja apa yang dilakukan oleh Indomaret ataupun Alfamart. Kita nggak perlu berpikir banyak karena mereka udah ahlinya dalam hal-hal seperti ini. Jadi kita tadi kemarin konten saya sebelumnya adalah copy paste modif. Copy paste modif. Nah, yang terpenting apalagi? Yang jelas kalian minimal harus punya IG. Promosikan semua produk-produk kalian secara online. Itu caranya. Oke, lanjut lagi. Dari Fadili. Pak Basuki Srojo, gimana caranya merubah mindset bahwa modal bisnis itu tidak selalu uang? Ya, itu yang susah. Karena mindset itu tidak bisa dirubah dengan 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan. Karena kalau dari awal kalian itu maunya cepat, maunya instan, ya itu caranya cuma satu, modal, uang. Sampai di konten saya kan saya sudah bilang, modal itu tidak harus uang. Modal itu bisa dari kepercayaan, bisa dari modal pikiran, dari modal tenaga. Yang orang ngomong tuh kalau tenaga itu modal dengkul. Ya, kalau kalian mau instan ya harus salah satunya cuma dari modal uang. Tapi kalau mau nggak instan ya dari tenaga. Ya kalian coba dulu kerja sama orang. Ya toh misalnya terus kalian juga bisa mempunyai keahlian sehingga orang ngajak kalian join. Intinya bahwa tidak ada sesuatu yang instan. Semuanya butuh perjuangan dan pengorbanan. Tapi kalau mau instan satu-satunya cuma modal uang, dan itu pun belum tentu berhasil. Kalau cuma modal uang tapi kalian nggak pandai, ya tidak bisa berjalan. Intinya adalah kesabaran untuk memulai usaha. Lanjut lagi dari Rudi TPI. Terima kasih Pak diberi kesempatan bertanya. Sebagai berikut, apa yang membuat strategi marketing berhasil? Bagaimana saya meningkatkan layanan-pelayanan dalam bisnis saya? Jelas, kalau kita mau melayanin customer, itu kita harus membuat sesuatu yang efisien dan efektif. Contoh, kalau saya itu akan bikin satu hotline. Jadi hotline itu nomor yang gampang diingat sehingga customer kita kalau ada masalah, kalau ada problem bisa kontak ke hotline tersebut. Nah, begitu juga kita harus sering menyapa customer-customer kita, terutama prime customer oleh kita sendiri. Jadi kalau memang itu prime customer, jangan suruh anak buah yang menyapa, tapi kita sendiri. Tapi kalau memang itu besok-besok kalian mau kasih anak buah untuk menyapa tidak masalah, tapi awalnya harus kita sendiri yang sebagai pemimpin atau owner yang turut ke lapangan. Setelah itu baru nanti kita bisa serahkan ke orang. Tapi intinya networking, pertemanan dengan mengurus customer itu mirip-mirip. Jadi kita harus perhatian sama mereka, kita harus tahu kapan dia ulang tahun, ya kan? Itu salah satu teknik-teknik kita menjaga customer. Sehingga kalau tadi dengan hotline, customer ada masalah langsung bisa tertanganin. Oke, lanjut lagi. Yang bisa membuat bisnis kita mendapatkan banyak pelanggan dan apa harus dilakukan untuk mengembangkan usaha? Ya kalau kita ingin banyak pelanggan ya harus punya marketing. Ya kalau kita bikin IG, kalau nggak punya follower, gimana kita bisa branding? Jadi caranya ya bikin toko kalian, bikin branding kalian banyak orang tahu. Dengan cara seperti apa? Kalau sekarang caranya ya endorse, cari artis. Kalau nggak bisa kita sendiri yang menjadi artis. Kalau nggak bisa cari endorse yang gratis
suruh karyawan-karyawan bantuin, atau kita teleponin satu persatu. Ya intinya membuat orang banyak bisa mengenal kita, itu salah satunya menjadi pelanggan yang baru. Atau kita bisa cari pelanggan sendiri, yaitu kita proaktif cari pelanggannya satu persatu. Nah, jadi tidak ada sesuatu yang instan, yaitu cara-cara terbaik yang harus dilakukan. Oke, lanjut lagi dari FF Deal. Tahapan dalam berbisnis itu apa aja ya Apa harus punya modal besar dulu? Ya nggak ada, tadi kan udah saya jawab bahwa modal pertama adalah niat. Nah, nanti konten lainnya saya akan membahas juga itu. Apa tuh bedanya pedagang, pengusaha? Niat dulu, setelah itu baru kalian belajar. Modal yang kalian punya apa? Kalau memang belum punya modal uang, cari modal-modal lainnya ya, modal keahlian, modal apa? Ya kan, setelah itu apa? Ya setelah itu baru mau usaha kalau memang niatnya mau jadi pengusaha. Jadi intinya semuanya tidak ada yang instan. Even kalian pun punya modal uang yang banyak, kalau kalian tidak mampu untuk memanfaatkannya, bisnis kalian itu juga tidak akan berkembang. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Oke, lanjut lagi dari Jabrik 050. Selamat sore saya petani kopi Robusta saya ingin meningkatkan harga jual karena petani kopi daerah saya ngeluh harga cuma 15.000 per kilogram dan posisinya sekarang di rantau dan termasuk korban PHK. Saya di sini ingin buka usaha kopi tapi belum modal kecil. Yaitu kalau pertanian, perkopian itu pengalaman saya buka menanam itu banyak sekali tengkulak-tengkulak. Makanya itu saya merasa bahwa ini harus pemerintah turun tangan membantu petani-petani. Nah, salah satu ada satu startup itu Tani Hub itu sangat membantu petani. Karena apa? Rata-rata petani itu tidak bisa berkembang, harga itu kadang-kadang hancur itu karena permainan tengkulak. Nah, jadi itu yang saya rasa, tapi karena saya tidak berpengalaman di dunia itu, makanya kemarin saya sempat bikin menanam, berkebun dan kita jual. Itu saya nanam lombok, akhirnya tutup karena tidak bisa bersaing dengan yang lain. Nah, itu pengalaman saya. Jadi saya nggak bisa menjawab secara detail. Oke Pak, pertanyaan lagi dari Fikri HM Bli. Komandan, gimana caranya manajemen iklan yang bagus agar ikut menaikkan profit dan benefit bisnis itu sendiri? Kalau sekarang iklan yang paling bagus yaitu di Instagram. Carilah ya banyak orang. Kamu bisa lihat kan, kalau yang besar-besar TV besar itu, Videotron itu pasti selalu di daerah-daerah yang ramai. Nah, itu juga kalau sekarang, kalau itu kan masang biayanya mahal. Jadi kalau sekarang caranya gimana ya? Di Instagram, kalian Instagram aja. Cari endorse gratis supaya orang bisa mengenal brand kalian. Tujuannya cuma satu, membuat orang lain mengenal brand kalian. Itulah makanya orang banyak pasang marketing. Ya kan, bisa juga kalian bikin promo, bikin sesuatu yang unik, tiba-tiba viral ya, itu kan salah satu marketing yang bagus. Nah, jadi itu yang saya ingin jawab. Oke, kita lanjut lagi dari NN saya baru lulus sekolah ingin berbisnis, tapi bagaimana cara awal merintis bisnis dan apa aja yang dilakukan agar bisnis yang dijalankan tetap bertahan. Nah, tadi itu waktu saya mentoring teman-teman anak bisnis, ya, kalau memang mau bisnis, satu, tadi kan niat. Kedua, cari yang memang kalian suka. Jadi kalau kalian memang kuliahnya accounting, sukanya kopi, ya kerja kopi. Tapi kalau kalian misalnya memaksakan cari trending, kerjanya kerja komputer, padahal kalian nggak suka komputer, ya jangan dijalankan. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kalau memang misalnya contoh buka kopi, cari mereknya yang bagus, daftarkan ke Haki. Kalau memang masih belum punya modal uang, jualannya online. Jadi reseller. Kalau udah masih punya modal, silakan buka tempatnya, cari vendornya, terus jual secara online. Itu step-stepnya yang menurut saya penting untuk diperhatikan. Itu secara garis besar seperti itu. Sampai kalian kalau udah jual, itu berarti udah mendapatkan profit. Tinggal sekarang kita gimana manage profit tersebut. Oke, lanjut lagi dari Riki Septiawan. Kenapa tidak melakukan bisnis IT di sebuah kampung yang pelosok agar kampung bisa maju dan IT Kobas bisa profit? Karena kalau bikin IT itu nggak bisa pelosok biar maju, karena IT itu kan kita sebagai pengusaha pasti cari profit.
Nah, kalau ke kampung-kampung saya belum punya orang yang bisa menjalankan seperti itu, ya kan? Jadi itu butuh peran pemerintah juga untuk memajukan kampungnya. Karena kan sebagai pengusaha saya pasti tujuannya untuk mencari profit, ya kan? Dan untuk mengembangkan usaha saya. Tapi kalau masih kampung, kalau orang itu belum butuh komputer dan daya belinya masih rendah, saya tidak bisa menjual produk saya di kampung-kampung tersebut. Oke, lanjut lagi dari Iqbal Pudin. Dan adakah cara menangani dead stock tanpa rugi? Kalau ada bagaimana? Wah, kalau saya dead stock itu yang paling susah. Makanya pada waktu purchasing beli itu harus benar-benar dianalisa. Saya ada beberapa dead stock itu yang 6 bulan, 7 bulan itu biasa saya buat promo. Tapi kalau andaikan itu contoh saya pernah kasus casing S6 Samsung, yang mau nggak mau kita cut loss. Kita buang barang itu, ya kita hitung sebagai kerugian. Jadi kalau namanya dead stock itu harus dari awalnya pada waktu kita beli, perlu analisa yang baik, apakah barang itu bisa dijual atau tidak, ataukah barang itu mempunyai waktu yang rentang pendek, kalau tidak akan menjadi dead stock kita. Nah, jadi bikin aja promo harga murah, yang penting duitnya balik. Kalau memang nggak bisa, ya kalian harus cut loss. Oke, lanjut lagi 2 pertanyaan terakhir dari Siska 2219. Bagaimana memilih orang-orang yang harus gabung di bisnis kita supaya bisnisnya berjalan lancar? Saya rasa pemilihan orang-orang tepat adalah salah satu kunci. Nah, itu terkadang memang susah-susah gampang. Begitu saya ngerekrut orang, itu pasti saya lihat penampilannya dulu. Nah, kalau udah rapi, kita lanjut lagi. Nah, biasa saya ngerekrut orang itu ditemanin oleh beberapa asisten saya. Karena rekrut orang itu terkadang presentasinya bagus, ya kan, terus rapi, ternyata nggak bisa kerja. Banyak juga yang presentasinya biasa, ternyata bisa kerja. Jadi menurut saya, rekrut orang itu adalah feeling. Kita bisa menganalisa berdasarkan intuisi kita, orang ini bagus apa enggak. Jadi kalau kita kadang, Kompas sering salah pilih enggak? Oh, sering banget. Banyak yang kejadian seperti itu. Jadi menurut saya meskipun udah tes EQ, tes IO, itu sangat tidak berpengaruh besar. Tapi yang penting itu kita waktu ngobrol, kamu suka apa? Oh, saya sukanya networking. Nah, itu pasti jadi sales. Jadi